Jadi dalam dunia tasawuf itu dikenal dua jenis makom posisi seseorang. Yang pertama yaitu ahlul tajrid dan yang kedua ahlul kasab atau ahlul asbab. Ahlul tajrid ini ketika seseorang sudah total sepenuhnya meninggalkan keduniaan dan satu-satunya kesibukan serta orientasi hidupnya adalah Allah saja. Ini para ahlut tajrid. Jadi beliau ini sibuknya hanya tentang Allah saja. Segala kebutuhan keduniaan yang lain sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini para ulama yang ahlu tajrid. Dan mereka tidak akan mengeluh, tidak akan protes apapun situasi duniawi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fokus hidup mereka satu-satunya hanya Allah saja. Kesibukannya hanya tentang Allah saja. Sisanya segala pernik kehidupan mereka dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini namanya ahlu tajrid. Ini juga makom yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada seseorang ketika memang levelnya sudah nyampe ahlu tajrid ini. Ada yang ahlul kasab. Ahlul kasab ini kadang disebut ahlul asbab. Ini seperti kita. Kalau kita ini kan masih terikat oleh sebab akibat. Kalau ingin punya memenuhi kebutuhan kita, ya kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus, ini ahlul asbab, kita masih terikat oleh sunatullah dalam kehidupan. Beliau ini, Syekh Ibrahim bin Adham ini, ya beliau ahlu tajrid. Maka nanti memahami nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau itu ya antara lain kita pahami dalam konteks beliau yang ahlu tajrid. Orang yang memang sudah sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Allah saja. Sementara semua kebutuhan duniawinya dipasrahkan pada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini tidak bisa pura-pura, tidak bisa gaya. Kita yang masih ahlul asbab, tidak bisa ngaku-ngaku ahlul tajrid. Demikian juga sebaliknya. Kalau teman-teman ngaji kitab hikam itu, dalam hikmah yang kedua dari kitab hikam itu ada kalimat, kalau tidak salah seperti ini. Irodatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwah al-khofiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Jadi keinginanmu untuk bertajrid berarti melepaskan semua yang duniawi hanya untuk Allah saja. Ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab, sedangkan Allah masih memposisikan kita dalam ranah sebab akibat. Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki, ada keluarga yang jadi tanggungan kita, dan lain sebagainya. Jadi masih ada kewajiban-kewajiban duniawi yang perlu kita tunaikan sebagai amanah. Kok kita terus ingin segera masuk ke ranah tajrid? Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, minasyahwah al-khofiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi ini berarti termasuk hawa nafsu, meskipun keinginannya tajrid. Wa iradatukal asbab, kebalikannya. Orang yang masih ingin sibuk dengan hal-hal duniawi, padahal oleh Allah sudah diberi anugerah tajrid loh sebenarnya. Orang ini harusnya makomnya sudah tajrid, tapi kok masih sibuk dengan yang duniawi. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, inhitatun anil himmah al-aliyah. Ini termasuk orang yang degradasi, turun dari tingkatan yang tinggi. Sudah dianugerahi oleh Allah makom yang luar biasa kedekatannya dengan Allah. Harusnya dia menikmati asyik dengan kebersamaan dengan Allah, itu malah menurunkan sendiri levelnya dengan menyibukkan diri
dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Mungkin dengan cara ikut politik lah, mungkin dengan cara sibuk mendukung ini, sibuk menyerang itu, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti masih iradatukal asbab, masih ingin terlibat dalam asbab. Padahal makomnya sudah tajrid. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam itu termasuk inhitatun anil himmah al-aliyah. Dia turun dari derajat yang tinggi. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini tentu saja beliau ada di makom tajrid. Bagaimana tidak, wong beliau ini raja yang jadi posisi tertinggi, tapi tiba-tiba saja semua ditinggalkan dan tidak berat sama sekali. Itu pastinya anugerahnya Allah. Tidak mungkin upaya manusiawi sendiri bisa sedalam itu penghayatan dan kesadarannya. Nah, ini namanya anugerah ahwal dari Allah dalam bentuk makom tajrid. Dan meninggalkan asbab, meninggalkan hidup dengan logika sebab akibat. Meninggalkan itu bukan berarti sama sekali tidak ngurusi, tapi dipasrahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari, teman-teman sering dengar orang bilang begini, ada apa-apa sedikit sudahlah, serahkan saja pada Allah. Dia tidak mau ngapa-ngapain, apa-apa diserahkan saja pada. Sering kita dengar kalimat itu. Ini benar kalau kita sudah ada di makom tajrid, di makom yang sudah tidak terikat lagi oleh sebab akibat logika duniawi. Tapi kalau kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja kasab, masih banyak tanggungan dunia, masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunnatullah, ya kita tidak bisa tiba-tiba dijujuk semuanya pasrahkan saja pada Allah. Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan. Wong kita makomnya masih asbab. Kalau ingin dapat air panas, ya kita harus menggodok air sendiri. Kalau ingin dapat air dingin, ya kita bikin es sendiri. Tidak seperti para wali. Kalau para wali, ya kebutuhannya dicukupi dari Allah. Kalau dalam Al-Quran itu misalnya ada kisah Maryam yang hidupnya hanya berkhulwat saja, beribadah pada Allah, tapi makanan datang dari langit. Nah, itu makomnya sudah tajrid, semuanya dicukupi oleh Allah. Tapi yang belum makom itu ya tidak bisa. Tidak bisa kok kita, Pak, saya tidak usah mikir kerja, Pak, saya pasrah sajalah hidup ini pada Allah. Tidak bisa, kita makomnya belum nyampe. Dan tidak bisa pura-pura atau gaya kalau kita masih asbab kok ngoyo ingin sampai level tajrid atau gayanya kayak sudah tajrid. Nah, itu kata Syekh Ibnu Athaillah tadi kan, ini namanya nafsu, hawa nafsu. Dan sebaliknya, semoga tidak ada yang orang yang makomnya sudah tajrid tapi malah menyibukkan diri dengan asbab, hal-hal duniawi yang remeh-temeh. Karena eman-eman, orang yang sudah di makom tajrid ini harusnya jadi panutan, tuntunan kita, atau jembatan kita untuk membantu kita dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau beliau malah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, nanti kalau bahasanya Syekh Ibnu Athaillah tadi, inhitatun anil himmah al-aliyah, turun dari derajat yang tinggi. Ini persis ada cerita Syekh Ibrahim bin Adham dengan murid beliau sendiri, yaitu Sufi masyhur juga Syekh Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini berarti sama-sama berasal dari Balkh, kerajaannya Syekh Ibrahim bin Adham, tapi beliau ini muridnya. Kisah ini teman-teman bisa temukan misalnya dalam Risalah Al-Qushairiyah, kitab tasawuf dasar karya Imam Qushairi. Di situ ada cerita Syakik al-Balkh ini muridnya Syekh Ibrahim bin Adham, nanti beliau jadi sufi, naik ke makom tajrid.
Tapi sebelum itu beliau ini masih di level asbab. Beliau ini seorang pedagang ekspor impor yang kaya raya dari daerah Syam, Syria atau Suriah sekarang. Nah, setiap kali Syekh Syakik ini dapat untung banyak, selalu kemudian semuanya disedekahkan. Ya termasuk kepada gurunya. Nah, satu ketika Syekh Syakik ini minta izin sama gurunya untuk berangkat dagang. Karena memang sudah waktunya berdagang. Pamit beberapa minggu untuk tidak ikut kajian gurunya, beliau ingin berdagang. Tapi belum lama, baru 3 hari, Syekh Syakik ini balik lagi, menghadap lagi pada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah ini Syekh Ibrahim heran, loh ini biasanya bisnis berminggu-minggu, ini baru 3 hari kok sudah pulang. Nah, bertanyalah Syekh Ibrahim pada muridnya ini, wahai anakku, ada apa engkau kok balik lagi? Syekh Syakik cerita, wahai guru, ini di tengah-tengah saya berdagang, di tengah perjalanan, satu ketika di tengah padang pasir, saya melihat ada seekor burung kecil yang lemah, sayapnya patah. Ya tentu saja karena sayapnya patah, dia tidak bisa terbang kemana-mana mencari makanan. Tiba-tiba saya lihat dari atas, dari arah langit datang seekor burung yang besar, membawa makanan di paruhnya. Burung tersebut datang dan menyuapi burung kecil yang sayapnya patah ini. Nah, ini heran Syekh Syakik ini melihat peristiwa ini. Terus kata Syekh Syakik selanjutnya, melihat hal ini, saya terus rasanya merasa bahwa ini petunjuk dari Allah. Untuk saya tidak usah capek-capek kerja. Kalau memang sudah rezekiku, ya pasti akan datang. Jadi akhirnya Syekh, saya tinggalkan semua dagangan saya bertobat ke masjid dan akhirnya balik lagi nih ketemu Syekh ini. Nah, terus dijawab oleh Syekh Ibrahim karena Syekh Ibrahim tahu saat itu muridnya ini makomnya masih makom asbab. Dia masih harus bekerja. Kata Syekh Ibrahim, disindir muridnya ini, apa engkau menganggap bahwa dengan engkau beribadah saja dan meninggalkan usaha dagangmu, terus pasti engkau memperoleh ridhonya Allah? Jangan-jangan engkau salah membacanya. Petunjuk dari Allah itu engkau jangan membaca burung kecil yang patah tadi, yang meskipun diam saja rezekinya datang. Harusnya engkau membacanya yang burung besar tadi loh, yang memberi makanan burung kecil. Jadi sebenarnya Allah itu memberi petunjukmu untuk membaca burung besarnya. Berarti apa? Jadilah orang yang dermawan, membantu yang lemah, jadi memberi yang kekurangan. Jadi kamu malah membaca yang burung kecil, harusnya yang kamu baca burung yang besar. Bukankah Rasulullah juga bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi, ya karena Syekh Ibrahim tahu ini muridnya ini ya belum makomnya. Belum saatnya tajrid, dia masih punya banyak tanggungan, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dan makom tajrid itu hakikatnya ya anugerahnya Allah, tidak bisa berdasarkan nafsu kita saja. Kita jalankan saja kewajiban kita, insya Allah kalau Allah ridho, maka akan datang situasi di mana kita tidak lagi merasa membutuhkan dunia. Sebagaimana Syekh Ibrahim yang setelah jadi raja tiba-tiba muncul kesadaran betapa fananya dunia dan dengan santainya meninggalkan semuanya. Dari baju kerajaan ditukar jadi baju gembala dan tidak berat sama sekali. Kenapa? Karena memang makomnya oleh Allah dipindah dari makom asbab ke makom tajrid.
Nah, ini mungkin sedikit ya pelajaran bagi kita, karena kadang-kadang teman-teman ini kadang ndak ngerti positioningnya, kapan kita harus tawakal, kapan kita harus pasrah, di mana letaknya usaha. Seolah-olah kalau sudah menempuh jalan sufi itu ya ditinggal semuanya. Hanya untuk Allah saja, terus ndak mau kerja, ndak mau apa-apa. Loh, kalau kita makomnya masih asbab, meskipun sedang suluk menempuh jalan, ya harus memenuhi kewajiban-kewajiban hidup manusiawi kita. Kecuali Allah menganugerahi kita makom tajrid. Jangan sampai kita yang sudah di makom tajrid malah ingin asbab, atau sebaliknya yang masih asbab ingin tajrid. Dua-duanya keliru. Setiap orang harus paham posisinya masing-masing.